Praktikum IPA di SD, getaran dan bunyi. Tujuan praktikum ini mengetahui pengertian getaran dan bunyi, mengamati terjadinya getaran pada benda, mengetahui hubungan getaran dengan bunyi, mengamati sumber bunyi dari benda yang bergetar. Alat dan bahan: penggaris plastik, kaleng atau botol kosong, karet gelang, gelas dan sendok, air, buku catatan, dan pensil. Prosedur praktikum: siapkan penggaris plastik di atas meja, tekan salah satu ujung penggaris lalu lepaskan. Amati getaran dan dengarkan bunyi yang dihasilkan. Rentangkan karet gelang pada kotak atau kaleng kosong. Petik karet gelang tersebut, dengarkan bunyi yang muncul dan amati getarannya. Isi gelas dengan air dalam jumlah berbeda. Pukul gelas menggunakan sendok secara perlahan. Catat hasil pengamatan. Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan. Semua benda yang menghasilkan bunyi pasti mengalami getaran. Bunyi merupakan gelombang yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Contoh getaran dapat ditemukan pada senar gitar, penggaris yang digetarkan, lonceng, dan karet gelang yang dipetik. Bunyi dapat terdengar karena adanya medium perantara seperti udara. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi intrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. 2. Audiosonik, yaitu bunyi yang dapat didengar manusia 20-20.000 Hz. Ketiga, ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Semakin kuat getaran suatu benda, maka bunyi yang dihasilkan juga semakin kuat. Melalui praktikum ini, siswa dapat memahami hubungan antara getaran dan bunyi menggunakan alat sederhana dan di lingkungan sekitar. Berikut ini kita bisa melihat hasil praktikum getaran dan bunyi. Ada penggaris digetarkan, karet gelang dipetik, gelas dipukul dengan sendok. Adapun penjelasan dari praktikum ini yaitu dapat diketahui bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar. Pada percobaan pertama, penggaris yang ditekan lalu dilepaskan bergerak bolak-balik dengan cepat sehingga menghasilkan bunyi dengungan. Hal ini menunjukkan bahwa getaran dapat menghasilkan bunyi. Pada percobaan kedua, karet gelang yang dipetik juga mengalami getaran. Getaran pada karet gelang menghasilkan bunyi yang dapat didengar dengan jelas. Semakin kuat petikan yang diberikan, maka getaran dan bunyi yang dihasilkan semakin besar. Pada percobaan ketiga, gelas yang dipukul menggunakan sendok menghasilkan bunyi yang berbeda. Perbedaan jumlah air dalam gelas mempengaruhi tinggi rendah bunyi. Gelas yang berisi lebih banyak air menghasilkan bunyi lebih rendah dibandingkan gelas yang berisi sedikit air. Dari seluruh percobaan dapat disimpulkan bahwa getaran sangat berhubungan dengan bunyi. Semua bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar dan bunyi dapat merambat melalui udara sehingga dapat didengar oleh telinga manusia. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Semua benda yang menghasilkan bunyi mengalami getaran. Bunyi dapat merambat melalui udara dan medium lainnya.